Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Sistem pernapasan mempunyai beberapa pokok bahasan. Yang pertama, definisi sistem pernapasan. Kemudian, organ-organ sistem pernapasan dan fungsinya. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan, lalu gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Definisi organ-organ dan fungsinya serta mekanisme telah dibahas pada video minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Gangguan yang pertama adalah rinitis. Rinitis merupakan radang membran mukosa pada rongga hidung yang menyebabkan bengkak dan mengeluarkan banyak lendir. Hal ini disebabkan oleh alergi terhadap suatu benda atau suasana. Suatu benda yang dimaksud adalah seperti serbuk sari, debu, ataupun karena musim. Berikut adalah gambar dari penyakit rinitis. Kemudian ada asma. Asma penyakit yang merupakan saluran pernapasan mengalami penyempitan karena hiperaktif terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara. Penyebabnya itu penyempitan dipicu oleh adanya rangsangan seperti serbuk sari, bulu kucing, debu, asap, udara dingin, dan olahraga. Pengobatannya itu dengan obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Faringitis. Penyakit saluran pernapasan yang menyerang tenggorok atau faring dan dapat disebut dengan radang tenggorok. Penyebabnya yaitu virus dan kuman, disebabkan daya tahan tubuh yang lemah. Pengobatannya dengan pemberian antibiotik yang disarankan oleh dokter, makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, dan mengkonsumsi vitamin. Selanjutnya adalah difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang dapat menyebabkan penyumbatan pada rongga faring maupun laring oleh lendir yang dihasilkan bakteri tersebut. Bila racun difteri menyebar melalui aliran darah, maka hal ini dapat merusak selaput jantung dan menyebabkan demam, kelelahan, dan kadang-kadang lumpuh, bahkan menyebabkan kematian. Pengobatannya dengan pemberian antibiotik yang disarankan oleh dokter dan dapat dicegah dengan vaksin. Laringitis. Laringitis merupakan gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara. Gejala umum yang terjadi biasanya suara akan serak atau parau, bahkan hilang sama sekali. Penyebabnya terjadi peradangan yang biasanya disebabkan oleh gangguan pita suara berlebihan, iritasi, atau infeksi pada laring. Pengobatannya dengan banyak minum air, hindari makan makanan berminyak, dan istirahat yang cukup. Lalu berikutnya ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus. Penyakit ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu bronkitis infeksiosa yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun mikroorganisme yang menyerupai bakteri. Yang kedua adalah bronkitis iritatif, disebabkan oleh berbagai jenis debu, asap, dan beberapa pelarut organik yang terhirup. Pengobatannya diberi obat atas saran dokter dan beristirahat yang banyak serta meminum banyak cairan.
Lalu penyakit yang umumnya terjadi yaitu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Terdapat beberapa gejala dari influenza. Di antaranya adalah sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis, bila semakin berat menjadi sesak napas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Namun, influenza juga dapat dicegah dengan melalui cara cuci tangan pakai sabun, hindari kontak dengan orang yang berasal atau baru berpergian dari negara terjangkit influenza. Bila bersin atau batuk, tutup mulut dan hidung dengan tisu dan buang di tempat sampah. Kemudian perbanyak aktivitas fisik, perbanyak minum air putih, dan makan 4 sehat 5 sempurna. Lalu, jika mengalami gejala influenza, segera datangi layanan kesehatan terdekat. Untuk mengurangi resiko terkena maupun tertular penyakit, lakukan vaksinisasi influenza. Berikutnya adalah ISPA atau infeksi saluran napas atas. Gejalanya berupa batuk, pilek hingga demam, gatal atau sakit tenggorokan, bersin, mengeluarkan suara sengau, hidung tersumbat, pegal-pegal dan lemas. Penyakit infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernapasan seperti hidung, faring dan laring. Pengobatannya dengan pemberian antibiotik yang disarankan oleh dokter. Lalu ada pneumonia. Penyakit ini biasa disebut juga dengan radang paru-paru, yang merupakan peradangan akibat infeksi. Batuk berdahak, demam, dan sesak nafas merupakan gejala dari pneumonia. Selain itu, dahak yang dikeluarkan kental dan berwarna kuning, hijau, coklat, atau bahkan bernoda darah. Lalu ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit spesifik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculose. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Pengobatannya dengan pemberian antibiotik yang disarankan oleh dokter. Berikutnya adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit yang menyerang kantong udara atau alveoli. Penyakit ini tidak memiliki gejala, namun penderita lambat laun akan mengalami sesak napas. Gangguan ini salah satu kondisi yang digolongkan sebagai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Lalu ada kanker paru-paru. Kanker paling berbahaya dengan angka kematian tinggi. Kanker paru-paru biasanya berkaitan erat dengan perokok aktif maupun pasif. Selain itu juga terdapat riwayat kanker paru-paru di keluarga, paparan zat kimia atau gas beracun terus-menerus, menghirup udara berpolusi dalam jangka panjang. Biasanya kanker paru-paru yang disebabkan oleh perokok aktif maupun pasif, seperti pada gambar tersebut, paru-paru akan menjadi hitam. Setelah kita mengetahui gangguan-gangguan dari sistem pernapasan, maka kita akan mengetahui bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi, perbanyak sayur dan buah-buahan. Yang kedua adalah rajin berolahraga. Dengan kita sering menggerakkan fisik, maka fisik kita akan kuat dan sistem imun kita akan terbentuk. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Kemudian, vaksin dan imunisasi.
Adapun tugas dari pembelajaran hari ini adalah carilah 10 gangguan penyakit pada sistem pernapasan yang terdapat di bawah ini. Tulis di komentar, sertakan nama lengkap dan kelas. Yang kedua adalah buatlah poster tentang bahaya merokok dibuat dengan semenarik mungkin dengan menggunakan kertas HVS atau buku bergambar dan diwarnai. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.